Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggrek Indonesia. Saya Galdia Priambudi, pengelola kebun anggrek Sekar Gumilang. Kebun anggrek Sekar Gumilang berada di lokasi tepatnya di Desa Ketengar, Kecamatan Baturaden. Oke, kali ini saya berada di kebun anggrek Sekar Gumilang. Bagi para sahabat kebun anggrek Sekar Gumilang, kita hari ini akan mencoba melihat-lihat seperti apa sih kebun anggrek Sekar Gumilang itu dan tanamannya tuh apa aja gitu. Kita langsung aja, yuk, let's go. Kita selain budidaya tanaman anggrek, juga kita menjual berbagai macam sarana penunjang anggrek, termasuk juga dari pupuk, kemudian media tanam. Yang pertama adalah kita ada anggrek dendrobium. Nah, mungkin sahabat-sahabat anggrek Sekar Gumilang sudah tidak asing lagi dengan tanaman anggrek dendrobium, yang dimana satu sisi harganya terjangkau, cukup murah, dan juga dari segi perawatan sangat-sangat mudah sekali. Tanaman anggrek ini cocok berada di daerah yang antara dataran rendah hingga sedang. Itu akan lebih bagus, akan lebih maksimal dari pertumbuhan dan pembungaan. Selain tanaman anggrek dendrobium hybrid, kita juga ada anggrek phalaenopsis atau anggrek bulan. Nah, jadi sahabat-sahabat anggrek Sekar Gumilang sini sering sekali menjumpai tanaman yang seperti ini, bunganya lebar, daunnya lebar juga. Biasanya terdapat di instansi-instansi ataupun kantor-kantor tertentu. Biasanya untuk resepsionis, hotel, itu biasanya dia menggunakan anggrek phalaenopsis atau anggrek bulan ini. Dan selain itu kita juga ada anggrek yang bulan yang sudah berbunga. Ada juga anggrek bulan pasca bunga, artinya dia sudah melewati masa pembungaan yang nantinya kita fokus untuk pembungaan lagi. Dan kita juga nanti akan belajar tentang bagaimana cara pemupukan di kebun anggrek Sekar Gumilang. Oke, selain itu kita juga menyediakan tanaman seedling dendrobium. Jadi tanaman seedling dendrobium ini kita budidayakan sendiri. Kita melakukan treatment atau pembesaran secara mandiri, yang dimana kita hasil dari aklimatisasi tanaman anggrek ini. Jadi setelah diaklimatisasi, kita pelihara, kita treatment, dan kita kembangkan, dan hingga nanti dewasa kita siap gunakan. Selain itu juga kita sudah siap lepas jual baik offline ataupun online. Oke. Dan untuk varian tanaman anggrek dendrobium yang seedling ini, kita hanya fokus kepada tanaman anggrek dendrobium yang tipenya keriting. Jadi untuk tipe bunga bulat kita belum ready stock, tapi yang untuk keriting kita sudah ready stock. Selain itu kita juga sedia tanaman anggrek dendrobium keriting juga, yang ini sekitar hampir 8 bulan, sedangkan yang tadi yang seedling itu hanya sekitar 5 bulan. Jadi terpaut ada 3 bulan untuk tanaman yang ini. Kita juga menjual beberapa aneka pupuk seperti pupuk pembungaan, pupuk pertumbuhan, ataupun fungisida, obat jamur. Itu kita jual juga. Selain itu, kita juga menjual media tanam khusus untuk anggrek, yaitu akar kadaka atau orang sebut biasanya mos hitam, ataupun juga simbar. Nah, ini untuk media ini kita sudah sterilisasi, baik direbus atau dikukus, dan juga direndam dengan fungisida untuk mengantisipasi jamur atau semut. Oke, kita lanjut. Oke, selain itu kita juga menyediakan atau menjual tanaman seedling atau remaja. Ini hampir remaja karena sudah agak besar, sudah agak tua.
untuk Phalaenopsis jenis hybrid. Selain itu juga kita menyediakan seedling dari Dendrobium, kemudian ada seedling Cattleya, kemudian juga ada tanaman spesies. Kita juga menyediakan tanaman spesies seperti Retusa atau ekor tupai yang biasanya disebut orang lokal itu ekor tupai. Ini ada tanaman Celogen. Nah, jadi Celogen ini adalah tanaman spesies juga, yang bunganya dia menjuntai ke bawah. Ini kebetulan sedang berbunga semua 3 tanaman ini. Ini juga kita jual. Kemudian selain itu juga ada remaja untuk tanaman ini adalah jenis Cattleya. Nah, Cattleya ini sudah masuk kepada fase remaja yang dimana dia siap untuk di pembungaan. Jadi untuk siap dipacu dengan pupuk. Untuk pupuk sendiri nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, ini juga sudah ada tanaman Cattleya yang sudah dewasa dan siap berbunga juga. Cattleya, kemudian Oncidium. Setelah Oncidium, kemudian ada Philo, kemudian ada Grammatophyllum. Nah, selain itu juga kita ada beberapa tanaman atau anggrek seperti Phalaenopsis mini yang memang dia cenderung berukuran kecil dan bunganya juga tidak terlalu besar dan lebar. Artinya dia memang mini, itu memang hybrid tapi yang mini. Oke, selain itu kita juga menyediakan beberapa sampel atau contoh pertanaman. Bisa sahabat anggrek Scargomilang bisa dilihat. Ini adalah contoh pertanaman menggunakan pakis batang, di mana tanaman atau anggrek ini juga bisa ditempelkan kepada pakis batang, ataupun jika memang tidak ada pakis batang bisa menggunakan kayu. Jadi syarat tumbuh tanaman anggrek itu tidak seribet atau tidak begitu sulit untuk ditemukan di tempat-tempat yang jauh dari pedesaan, dekat perkotaan. Itu bisa menggunakan seperti kayu, kulit pinus, ataupun ya kayu-kayu sekitar atau di bawah pohon tuh bisa. Yang terpenting adalah dia bisa berlumut. Nah, jadi salah satu ciri tanaman anggrek itu bisa hidup, media yang untuk tumbuhnya itu dia memiliki lumut. Ketika dia berlumut, maka dia bisa untuk hidup menjadi media tanaman anggrek. Nah, ini merupakan struktur vertikal yang dimana ada beberapa tanaman yang kita tempelkan dan kita ikat untuk sementara waktu menggunakan tali rafia, yang nantinya rafia ini bisa kita lepas jika akarnya sudah menempel pada tanaman ini. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita menggunakan fosil-fosil kayu, itu juga kita bisa manfaatkan dari limbah-limbah pohon atau mungkin limbah tanaman tertentu, agar nantinya bisa menjadi media hidup atau media habitatnya dia seperti yang di alam. Karena pada dasarnya tanaman anggrek merupakan tanaman epifit, menempel di pohon atau menempel di batang atau di kayu. Untuk dasarnya sih untuk spesies bisa di hutan itu dia menempel di kulit kayu atau di pohon. Nah, sehingga kita tidak merubah dari sistem cara habitat dia hidup, makanya kita menggunakan sistem tempel kayu seperti ini. Jadi bisa sahabat anggrek Scargomilang bisa dilihat kita menggunakan fosil kayu, dan ini sudah akarnya sudah hidup semua ya, udah keren banget nih. Ya, mungkin sahabat Scargomilang bisa dicontoh atau bisa ditiru nanti di rumah, bisa menggunakan fosil kayu atau menggunakan media apapun, yang penting bisa akar itu bisa menempel. Kalaupun menggunakan paralon atau plastik ini ya sebetulnya bisa. Jadi contoh seperti ini ada yang menggunakan seperti media paralon. Kali sahabat kebun anggrek Scargomilang bisa cari di toko bangunan atau toko-toko peralatan, itu pasti ada paralon. Namun yang perlu diketahui adalah ketika penanaman ini nanti akan harus ada media tambahan yang di dalamnya agar anggrek ini dia bisa hidup.
Jadi harus ada tambahan media, bisa kadaka, serabut kelapa, ataupun mungkin arang. Jadi tetap ada medianya. Selain itu dipacu oleh pemupukan agar tetap bisa bertahan hidup. Nah, selain itu ini juga merupakan salah satu contoh pertanaman tanaman anggrek yang menggunakan batang atau fosil kayu-kayu yang sudah menjadi limbah, kita susun sedemikian rupa menjadi ranting seperti pohon dan kita tanami tanaman anggrek. Ini sangat cocok sekali ditempatkan kepada di sekitar rumah atau mempunyai lahan yang sempit di perumahan atau di halaman rumah yang sekiranya dikhususkan untuk taman outdoor. Alternatif ini sangat cocok sekali. Mungkin itu saja isi dari kebun anggrek Sekar Gumilang. Bagi sahabat kebun anggrek Sekar Gumilang ingin berkunjung ke kebun kami tunggu di Ketenger, Baturaden, dan jangan lupa nanti follow juga Instagram di sini. Kemudian atau mungkin bisa scan barcode di samping ini untuk kita bisa komunikasi lebih lanjut, atau mungkin bisa via kirim-kirim. Kita juga menyediakan jasa pengiriman online. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggrek Indonesia. Salam sahabat kebun anggrek Sekar Gumilang.